Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada hari ini kami akan memaparkan proposal kami yakni, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat melalui program Mentari dalam upaya pencegahan stunting berbasis Asset Based Community Development di Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya, ini ada anggotanya, saya sendiri Muhammad Iksanul Farikin. Saya Wazara Sifal Utami. Saya Jasmine Zahra. Dan saya Tabina Nasya Santoso. Langsung saja selanjutnya. Oke, yang pertama-tama itu ada latar belakang. Nah, kenapa sih kita harus membahas tentang stunting? Jadi, stunting itu kan kondisi gagal tumbuh pada balita karena kurang gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, secara nasional, angka stunting kita memang sudah turun ya ke 19,8% di tahun 2024. Tetapi target pemerintah itu harus sampai 14%. Nah, di Jakarta sendiri itu prevalensinya masih angka 17,6%. Nah, jadi masalah gizi ini sebenarnya masih jadi PR besar gitu ya untuk kita semuanya, apalagi tantangan kita ini di kota besar kayak Jakarta ini ya, kompleks sekali. Nah, dari kepadatan penduduk sampai asupan makanan yang kurang protein hewani. Boleh lanjut ke kondisi Menteng ya. Nah, di kondisi Menteng. Jadi, kalau dilihat dari data nih, sebenarnya prevalensi stunting ini di Menteng ini cuma 4,3%, teman-teman. Rendah sekali kan dibanding nasional. Tapi ada masalah unik yang kami temukan di sana. Berdasarkan laporan Pranbook Stunting di Menteng, kendala utamanya itu bukan hanya soal medis, tetapi perilaku orang tua. Nah, ternyata masih banyak orang tua yang enggan atau tidak mau membawa anaknya itu ke Fasiankes buat penanganan lanjut gitu ya. Padahal mereka itu sudah dapat rujukan. Selain itu, keterampilan kadar untuk mengukur resiko tinggi ya, mengukur berat dan tinggi badan balita ini atau antropometri juga belum semuanya standar. Jadi resiko salah diagnosa itu masih ada. Lalu ke urgensi program, teman-teman. Nah, di sini kita ya tidak diam saja ya, gitu pastinya. Harus ada berdayakan kader posyandu sebagai ujung tombak. Nah, lewat program Mentari ini solusinya adalah pengembangan kapasitas kader lewat edukasi dan monitoring digital. Nah, kita pengen nih kader kita nggak hanya jago untuk mengukur balita secara akurat gitu ya, tapi juga jago komunikasi intrapersonal. Tujuannya supaya mereka itu bisa membujuk dan meyakinkan orang tuanya si balita ini ya, agar mau patuh sama rujukan medisnya. Kita juga mau pakai sistem informasi, teman-teman, sistem informasi digital gitu ya, seperti Google Sheet atau si Nanting gitu ya, supaya si Ganting ya, biar riwayat tumbuh kembang anak itu nggak gampang hilang dan lebih terpantau. Makanya di bagian tujuan ya. Nah, intinya tujuan program kita ini simpel tapi penting. Kadar itu makin paham tentang stunting. Nah, makanya nih terampil untuk alat standarnya gitu ya, untuk alat ukur standar dan mahir dengan teknologi digitalnya. Lalu manfaatnya. Jelas kalau untuk masyarakat ini ya orang tua jadi lebih sadar gitu ya, sadar gizi dan patuh rujukan. Kalau untuk kadernya itu mereka jadi lebih pede gitu kan dan kompeten. Dan untuk puskesmasnya sendiri, data status gizi balitanya ini jadi lebih akurat gitu teman-teman dan real time untuk menurunkan prevalensi stunting di Jakarta Pusat. Nah, itu tadi gambaran umum ya, kenapa program ini penting untuk warga Menteng gitu ya. Nah, untuk gimana detail metodenya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Oke, jadi untuk metode dari program Mentari ini kita menggunakan model Asset Based Community Development. Kenapa? Karena ABCD ini kita nilai penting gitu karena merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada aset dan potensi lokal sebagai kekuatan utamanya. Begitu juga pada wilayah Menteng seperti itu. Nah, jadi untuk aset yang dimanfaatkan untuk program Mentari ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah individuals. Dari individual sendiri kita memanfaatkan kader posyandu, tenaga kesehatan, ibu hamil, dan ibu balita sebagai pelaksana edukasi dan pemantauan. Lalu yang kedua adalah association, di mana kita juga memanfaatkan posyandu, ibu-ibu PKK, dan dasawisma sebagai penggerak partisipasi masyarakat. Lalu yang ketiga ada institutions, di mana kita punya puskesmas, kelurahan, dan kecamatan sebagai pembina teknis dan pendukung kebijakannya. Yang keempat adalah physical atau gedungnya. Jadi ada gedung posyandu, alat antropometri, aula kelurahan, smartphone sebagai sarana kegiatan. Itu juga kita manfaatkan sebagai program Mentari ini. Lalu yang kelima adalah exchange atau bisa disebut dengan PMT, anggaran pemerintahan, dan bantuan lintas sektor untuk mendukung keberlangsungan dari programnya. Lalu yang terakhir adalah culture, di mana kita nilai warga Menteng ini sudah mumpuni dari culture gotong royong, musyawarah warga, dan posyandu bulanan, dan pengajian ibu sebagai media penguatan edukasi kesehatan. Lalu ini bisa diperkuat seperti itu. Boleh next? Oke, lalu bagaimana tahapan pelaksanaan dari program Mentari ini? Dari pendekatan ABCD, lalu kita membuat
4 siklus, yaitu pertama adalah discovery, dream, design, dan destiny. Dalam masa discovery, kita melakukan identifikasi aset dan kebutuhan masyarakat melalui observasi, wawancara, dan FGD. Lalu kemudian bagian dream, kita menyusun visi dan tujuan bersama untuk mewujudkan Kecamatan Menteng yang tangguh dalam pencegahan stunting ini. Lalu yang ketiga ada desain, di mana kita merancang programnya berdasarkan hasil pemetaan aset, latihan kader, which is adalah pelatihan kader, edukasi keluarga, digitalisasi, monitoring, dan pendampingan kader. Lalu yang terakhir adalah destiny, di mana kita melaksanakan programnya melalui kolaborasi lintas sektor gitu, yang mana disertai monitoring, evaluasi, dan juga strategi keberlanjutan. Untuk timeline pelaksanaannya akan dilaksanakan selama 6 bulan, yang mana pada bulan Juli adalah discovery, Agustus dream and design, September kita sudah mulai pelatihan kader, Oktober November implementasi dan monitoring atau destiny, dan Desember adalah evaluasi. Kemudian di bab 3 sebagai hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada hasil analisis potensi. Setelah kita melakukan discovery, itu terdapat beberapa potensi aset di Kecamatan Menteng. Ada misalnya wilayah, sumber daya, dan juga sarana kelembagaan. Untuk wilayah, Kecamatan Menteng itu terdiri dari 5 kelurahan, ada Kelurahan Menteng hingga Kelurahan Gondangdia. Juga terdapat 38 RW dengan 403 rukun tetangga, dan juga di sini ada data sumber daya berupa sasaran dari program kami sendiri itu ada 5.205 balita usia 0 sampai 4 tahun, dan juga data perempuan usia produktif di Kecamatan Menteng sendiri itu ada 22.127, dan terdapat 48 posyandu yang tersebar di 5 kelurahan. Selain itu, potensi SDM di Kecamatan Menteng juga ada kader posyandu yang akan menjadi ujung tombak pemantauan pertumbuhan balita serta edukasi gizi, dan juga sumber daya tenaga kesehatan puskesmas itu sendiri, tim penggerak PKK yang akan juga menjadi pendampingan keluarga dan mobilisasi masyarakat di tingkat kelurahan. Itu juga selain itu ada potensi sarana dan kelembagaan yang sudah memang dijalankan oleh Kecamatan Menteng itu sendiri. Ada forum rembuk stunting, di mana ini merupakan forum yang melibatkan kecamatan, puskesmas, kader PKK, dan posyandu yang forum ini itu diselenggarakan 2 kali dalam setahun. Dan juga aplikasi Anoa yang memang sudah menjadi program pelayanan gizi di puskesmas Kecamatan Menteng itu untuk screening risiko stunting dan pencatatan status gizi yang mungkin bisa kita terapkan di kader nantinya. Itu juga ada program Banteng yang sudah dilakukan puskesmas Kecamatan Menteng, itu ada coaching klinik untuk kader untuk meningkatkan deteksi dini dan penanganan stunting. Next. Baik, selanjutnya itu kan kita sudah mengidentifikasi ya aset-aset apa saja sih yang bisa digunakan gitu untuk pemberdayaan upaya pencegahan stunting di Kecamatan Menteng. Selanjutnya itu kita petakan berdasarkan kategori aset tadi yang mungkin sudah dijelaskan gambarannya di metode. Dimana sini ada individual, itu ada kader hingga tenaga kesehatan itu sendiri yang berperan dalam upaya pencegahan stunting menjadi pelaksana edukasi, pemantauan, pendampingan, juga penggerak perubahan. Ada association, itu meliputi posyandu dan tim gerak PKK sebagai utamanya yang akan menjadi wadah mobilisasi masyarakat dan juga penyebar luasan informasi agar nantinya terjadi penguatan partisipasi keluarga gitu dalam pencegahan stunting program mentari ini. Dan juga institution itu oleh Puskesmas Kecamatan Menteng utamanya dengan ada pemantauan dari pemerintah kecamatan juga yang akan memberikan pembinaan teknis, supervisi, dan juga koordinasi lintas sektor, juga dukungan kebijakan. Ada fisikal tadi bangunan dan juga alat-alat kesehatan, posyandu, dan alat antropometri untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program ini sendiri. Ada juga teknologi, itu ada aplikasi Anoa tadi, juga ada culture, yaitu budaya gotong royong, musyawarah warga sebagai penguatan dukungan sosial. Next. Nah, selanjutnya setelah tadi kita udah petakan aset-aset apa aja sih yang bisa menjadi dikembangkan gitu untuk warga Kecamatan Menteng dalam upaya pencegahan stunting, itu kita luncurkan program mentari yaitu Menteng Tangguh Atasi Risiko Stunting melalui optimalisasi aset masyarakat. Di mana di sini kita meluncurkan visi bersama yaitu terwujudnya Kecamatan Menteng yang tangguh dalam mencegah stunting melalui optimalisasi aset masyarakat, kader yang kompeten, keluarga sadar gizi, dan kolaborasi lintas sektor berkelanjutan, di mana program ini tuh terbagi menjadi 2 komponen utama. Itu ada optimalisasi peran kader posyandu dan juga edukasi dan pemberdayaan keluarga, di mana di optimalisasi sini kita memperkuat peran kader itu sendiri dengan berbagai komponen. Itu ada pemahaman stunting dan 1000 hari pertama kehidupan, pelatihan antropometri sesuai standar, komunikasi personal dan edukasi, dan pencatatan digital via teknologi, yaitu aplikasi Anoa. Dan juga edukasi itu meliputi pemahaman gizi seimbang, asi eksklusif, pemberian MPASI yang tepat, pola asuh perilaku hidup bersih sehat, pemantauan dan kepatuhan rujukan yang akan dilaksanakan oleh KDR. Oke, next. Dan di sini juga ada strategi implementasi program mentari. Mungkin untuk tadi implementasi ini juga dibagi berbagai tahapan yang sudah dijelaskan di metode sebenarnya.
kita juga menjelaskan bagaimana sih untuk keberlanjutan dari program Mentari ini, yaitu dengan melakukan integrasi ke Posyandu rutin, di mana edukasi dan pemantauan balita itu menjadi kegiatan rutin Posyandu. Setelah itu juga monitoring digital, ada pemanfaatan aplikasi ANOA dan sistem catatan, dan juga untuk pembinaan kader itu dilakukan dengan supervisi dan pendampingan berkala oleh Puskesmas. Dan juga kita diharapkan program ini dapat melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk keberlanjutannya oleh Puskesmas, kelurahan, PKK maupun desa wisma, dan juga masyarakat Menteng itu sendiri. Nah, untuk monitoring evaluasi program Mentari itu sendiri itu dievaluasi berdasarkan 3 indikator, ada proses, yaitu dengan melihat jumlah kader yang terlatih, adanya berapa sesi edukasi yang sudah terlaksana, dan pencatatan digital yang berjalan. Juga ada indikator output dengan melihat pengetahuan dan keterampilan kader yang meningkat berdasarkan pre dan post test, juga data gizi yang tercatat apakah sudah lengkap gitu di aplikasi database Puskesmas Menteng. Juga ada outcome di mana kita melihat cakupan pemantauan balita apakah naik, dan juga kepatuhan rujukan apakah meningkat, dan apakah balita yang berisiko itu tertangani. Next. Baik, kesimpulannya berdasarkan pemetaan potensi dan analisis mendalam, program Mentari hadir sebagai strategi pengorganisasian masyarakat berbasis asset-based community development untuk mempercepat penurunan stunting di Kecamatan Menteng. Program ini mengoptimalkan 5 aset utama yang dimiliki wilayah, mulai dari aset manusia dan sosial seperti kader posyandu, puskesmas, PKK, dan forum rembuk stunting, hingga aset digital berupa aplikasi Siganting, ANOA, dan lainnya. Lalu 4 tahapan, Discovery, Dream, Design, dan Destiny, program sepanjang 6 bulan ini dirancang untuk mengatasi kendala utama, yaitu belum meratanya keterampilan antropometri kader dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi gizi. Melalui pelembagaan modul ke dalam SOP Posyandu serta integrasi anggaran bantuan operasional kesehatan. Sarannya untuk menyukseskan keberlanjutan program ini diperlukan sinergi konkret dari berbagai pihak terkait. Bagi Puskesmas, rancangan program Mentari disarankan menjadi acuan dalam pembinaan kompetensi antropometri dan pencatatan digital para kader. Pemerintah, kelurahan, dan kecamatan diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor pada forum rembuk stunting. Di sisi lain, para kader posyandu disarankan proaktif meningkatkan kapasitas diri, sementara keluarga khususnya ibu hamil dan menyusui diharapkan lebih aktif berpartisipasi di posyandu. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya dan kelompok pengabdian masyarakat selanjutnya, disarankan melakukan uji coba implementasi langsung di lapangan agar efektivitas dalam dampak penurunan stunting dapat terukur secara komprehensif. Harapannya, besar harapan kelompok kami, program Mentari dapat menjadi rujukan nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat berbasis aset demi mewujudkan Kecamatan Menteng yang tangguh dan bebas stunting. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.